Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang spesial bersama saya Forest dan dua narasumber saya pada hari ini. Bapak, kalau tadi kita sudah membicarakan soal bagaimana peran dari LSF, awal mulanya dari LSF, tapi saya juga mau tahu nih, dan pemirsa juga mungkin mau tahu juga bagaimana sosialisasi LSF ini untuk memperkenalkan bahwa lembaga sensor film ini dibutuhkan untuk menyensor seluruh film Indonesia maupun luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ya. Salah satu perbedaan yang mendasar antara lembaga sensor film yang lama ya dengan lembaga sensor film pasca Undang-Undang 33 2009 itu adalah LSF tidak hanya murni melakukan tugas penyensoran, tetapi juga melakukan tugas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas literasi masyarakat dalam menonton. Maka 2022 kemarin ya kita di lembaga sensor film meluncurkan sebuah gerakan literasi film yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Ini adalah bahagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat sebagai penonton dan juga produser film, kemudian juga insan perfilman sebagai bagian dari ekosistem produksi untuk mematuhi kaidah menonton sesuai klasifikasi usia tadi. Jadi kalau dari sisi penonton, bagaimana film untuk 17 tahun ke atas itu tidak ditonton oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun gitu. Karena apa? Karena pasti kontennya akan berbeda dan tentu berpengaruh terhadap psikologi perkembangan anak ya dari sisi usia. Termasuk juga literasi perfilman yang ditujukan kepada si pemilik, pembuat film. Kalau mau buat film untuk 17 tahun ke atas, ini loh kaidah-kaidah yang harus terpenuhi. Kalau untuk semua umur, ini yang harus dipenuhi gitu. Jadi kategori klasifikasi usia dan juga kriteria penyensoran itu kita berikan, kita literasikan ke penonton dan juga ke pemilik. Nah itu yang kita lakukan selain tugas-tugas penyensoran yang berada di studio ya. Oke, baik. Nah kalau untuk Ibu Hafidah sendiri, untuk di bidang Ibu sendiri, sosialisasinya seperti apa Ibu? Baik, sebenarnya walaupun kami ada 3 bidang, betul, ya ada bidang, kami di sini adalah kolektif kolegial, melakukannya juga bersama-sama dari semua program yang ada, begitu. Nah, tapi terkhusus tadi dari Komisi 1 karena melakukan penyensoran, betul, maka juga memastikan kepada masyarakat, terutama kepada sineas, untuk kemudian melakukan penyensoran kepada film yang sudah diproduk. Maka kami juga melakukan visitasi ke daerah-daerah tertentu, kemudian di sana kami ketemu dengan kelompok film atau komunitas film, di sana menjelaskan bagaimana melakukan penyensoran itu. Karena selama ini terkadang menyensorkan itu masih dianggap susah dan mahal. Betul. Terkenalnya begitu ya. Ternyata tidak sesusah itu. Hanya membuka aplikasi SIAS yang sudah kami sediakan, kemudian mengisi data-data yang dibutuhkan di situ, mengirimkan materi, mengirimkan pembayaran, sudah bisa kami proses. Kemudian STLS juga bisa dilihat langsung di SIAS tersebut. Nah, kemudian kami juga sosialisasi kepada beberapa kampus yang itu domainnya kampus perfilman seperti IKJ dan lain-lain, banyak sekali juga kampus perfilman dan sekolah perfilman di Indonesia ini kami berkunjung ke sana untuk mensosialisasikan hal tersebut. Nah, baik. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan, Bapak juga sudah menjelaskan, tapi yang aku jadi penasaran, kenapa sih film itu yang mau tayang itu harus melalui penyensoran dulu nih? Ini bahagian dari bentuk dan upaya perlindungan terhadap masyarakat Indonesia sebagai penonton. Ya. Betul. Karena di dalam film itu ada memang kemungkinan potensi kontennya itu tidak sesuai dengan kaidah keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita berkaitan dengan Undang-Undang 1945, Pancasila, kebinekaan, adat, budaya, agama. Ya. Apalagi film misalnya berkaitan dengan film impor dari luar misalnya. Pasti budaya kita berbeda. Dan kalau dipaksakan, misalnya tidak ada proses filtrasi, tidak ada proses penyensoran, ada potensi budaya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah budaya nasional kita. Gitu. Nah, penyensoran itu penting. Di situ berkaitan dengan pornografinya, berkaitan dengan kekerasannya, berkaitan dengan perendahan harkat martabat, kemudian juga agama, ya, termasuk perbuatan melawan hukum. Nah, kategori itu, kriteria itulah yang dilihat, yang diteliti, sehingga masyarakat kita aman dan nyaman dalam menonton film gitu.
Oke, Itu baik. fungsi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Ya. juga soal bagaimana mekanismenya penyensoran, terus kualifikasi ya, klasifikasi umur ya, untuk dari LSF itu sendiri. Lalu kalau untuk, emangnya nggak takut nih Bapak Ibu, LSF ini kan sering nanti dianggap pemangkas kreativitas dari para sineas. Nah, lalu bagaimana untuk pihak LSF sendiri menanggapi hal ini? Bagaimana, mungkin Ibu dulu? Iya, selama ini memang sebelumnya ya, kalau sekarang sudah enggak sih sebenarnya. Iya. Yang dulu itu menganggap, oh LSF ini adalah mematahkan atau memotong kreativitas para seniman atau para sineas itu. Mungkin dulu juga memang wajar ada kekhawatiran tersebut, karena memang LSF saat itu masih memotong. Seluloid ya masuk ke lembaga sensor film, dilakukan penyensoran, kemudian langsung dipotong. Mungkin dicincang-cincang lah. Akhirnya film yang akan ditonton oleh masyarakat itu sudah menjadi kok patah-patah begini. Nah, bisa tidak nyambung mungkin juga gitu ya. Nah, itu merasa dirugikan oleh pihak sineas itu sendiri. Tapi untuk saat ini sudah beda, Mbak, yang dilakukan. Kalau saat ini masuk materi entah melalui CD, kemudian Google Drive dan lain-lain. Sudah lebih mudah ya, Bu? Lebih mudah sekali. Nah, sekarang setelah melakukan penyensoran, itu kami juga hanya merekomendasikan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Betul. Misalnya, oh terjadi ciuman yang adegan kissing gitu ya, apa gitu ya. Tapi filmnya ternyata ini cocok untuk 13. Maka kita rekomendasikan untuk memotong pada adegan tersebut untuk direvisi. Kita kembalikan lagi kepada pemilih untuk melakukan revisi. Jadi pemilih bisa melakukan revisi seperti apa yang dia inginkan terhadap film tersebut. Jadi tidak mempengaruhi kepada sineas ini untuk ketakutan kepada film-film yang hilang di dalamnya. Nah, tapi tentunya juga sineas ini kenapa tadi udah menjelaskan kalau ada edukasi juga atau sosialisasi juga kepada pemilik film untuk menciptakan film itu yang memang edukatif, kemudian nilai-nilai budaya yang positif dan lain-lain di dalamnya, karena memang kebebasan itu sendiri pasti berkaitan dengan nilai-nilai yang kita punya, ya kan, dari segi agama, kemudian nilai budaya dan lain-lain itu juga harus dihormati. Oke, nah kalau untuk Uda sendiri bagaimana, Uda? Iya, paradigma atau stigma itu terjadi itu karena memang sejarah yang tadi, sejarah panjang lembaga sensor film tadi. Kalau dulu ya memang begitu adanya, tetapi yakinlah bahwa LSF yang sekarang itu metode cara kerjanya termasuk tugas dan fungsinya ada pergeseran sesuai dengan alam demokrasi saat inilah ya. Saat ini tentu hak cipta itu dihargai, kebebasan berkarya itu dihargai, kebebasan berekspresi itu adalah bagian dari hak asasi yang dihargai gitu. Dan LSF patuh terhadap itu. Sehingga dalam proses menilai dan meneliti film juga memenuhi prinsip itu tadi, prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, kebebasan berpendapat ya. Maka LSF saat ini sangat mendorong adanya dialog, adanya diskusi untuk membicarakan film-film yang tadi kalau ada yang misalnya tidak sesuai dengan kriteria kita nih, misalnya persoalan kekerasan, misalnya sadisme, kepala orang digorok ya sampai kepalanya putus misalnya. Ini masih bisa kita dialogkan dengan pemilik, masih bisa kita diskusikan apa alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dengan konteks tentu tidak mengubah ide cerita, tidak mengubah alur ceritanya juga, tidak merusak filmnya. Gitu. Jadi fungsi dialog itulah bagian dari perubahan baru dalam proses penyensoran film yang sebelumnya memotong. Jadi kita sudah tidak punya lagi, tidak ada lagi proses jagal-menjagal, apalagi motong-memotong dari karya. Gitu. Baik, Bapak, Ibu, diskusi kita akan lanjutkan kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bincang spesial. Untuk itu tetaplah bersama kami di Garuda TV.